Selamat datang di Putri Nabila Bercerita. Channel ini berisikan video konten kisah menarik. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Yang sudah subscribe semoga dimudahkan rezeki. Langsung saja ke cerita. Aku masih ingat jelas hari itu. Hari di mana aku memperkenalkan lelaki pilihanku kepada kedua orang tuaku. Wajah si tampak berbinar, sementara ayah mengangguk pelan sambil menatap laki-laki yang akan menjadi suamiku dengan mata penuh harap. Mereka tidak banyak menuntut. Baginya jika anaknya bahagia dan lelaki itu bertanggung jawab, itu sudah cukup. Suamiku, sebut saja namanya Reza, berasal dari keluarga berada. Rumah mereka besar, berdinding kokoh dan penuh hiasan mahal yang berkilau saat tertimpa cahaya sore. Ibunya, seorang wanita tegas yang jarang tersenyum, menyambutku tanpa banyak basa-basi sejak awal. Kami keluarga yang menjunjung tinggi harga diri, katanya pada suatu kesempatan. Aku hanya mengangguk, mencoba memahami dunia yang jauh berbeda dari kehidupanku yang sederhana. Pernikahan kami digelar cukup meriah atas permintaan keluarga Reza. Meski keluargaku tidak mampu menyumbang banyak, mereka tetap hadir sepenuh hati, dengan pakaian sederhana dan senyum yang tulus. Aku tahu mereka sedikit canggung, dikelilingi para tamu dari kalangan atas. Tapi mereka tetap berdiri dengan bangga, menyaksikan putri mereka menapaki babak baru kehidupan. Setelah menikah, aku dan Reza tinggal di rumah besar itu, bersama orang tua dan saudara-saudaranya. Ini sudah menjadi tradisi di keluarga. Mereka anak lelaki tertua akan tetap tinggal untuk mengurus rumah dan melanjutkan garis keluarga. Aku mencoba menyesuaikan diri, walau ada perasaan terasing sejak awal. Beberapa bulan kemudian, ibu dan ayahku datang berkunjung. Niatku sederhana. Aku ingin mereka menginap beberapa minggu, menikmati waktu dengan cucu pertama mereka yang baru lahir, dan memberiku bantuan moral dalam merawat bayi. Aku pikir, itu hal yang wajar dan manusiawi. Bukankah orang tua seharusnya bisa datang ke rumah anaknya tanpa rasa canggung? Saat mereka tiba, aku menyambut dengan pelukan hangat. Tapi dari sudut mataku, aku melihat raut tidak suka dari ibu mertua. Ia hanya menyapa singkat, lalu kembali masuk ke kamarnya. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin beliau sedang lelah, pikirku. Beberapa hari pertama, orang tuaku membantu banyak hal. Ayahku membetulkan keran yang bocor, dan ibuku membantu membersihkan dapur dan menyiapkan sarapan pagi. Mereka tidak pernah duduk diam. Itu memang sifat mereka sejak dulu. Tidak suka merepotkan, selalu ingin membantu. Namun perlahan aku mulai menyadari perubahan di sekelilingku. Ibu mertua mulai sering mengeluh soal makanan yang dimasak ibuku. Meski aku tahu rasanya jauh lebih enak daripada masakan yang biasa kami makan. Kakak iparku mengernyitkan dahi setiap kali ayahku duduk di ruang tamu membaca koran. Dan Reza, suamiku, mulai terlihat gelisah setiap kali aku menyebut bahwa orang tuaku akan tinggal sedikit lebih lama. Bunda nggak nyaman, katanya rumah jadi sempit, kata Reza suatu malam. Aku menoleh padanya, bingung. Rumah ini punya 5 kamar dan 2 ruang tamu. Apa yang membuatnya jadi sempit? Tapi ini aku tidak membantah. Aku hanya diam, berharap semua ini hanya sementara. Mungkin mereka hanya butuh waktu untuk terbiasa. Aku yakin jika mereka mengenal orang tuaku lebih dalam, mereka akan menyayangi mereka sebagaimana aku menyayangi keluarga Reza. Namun aku keliru, sangat keliru. Di balik senyum dan basa-basi, ternyata tumbuh benih-benih penolakan. Aku belum tahu saat itu bahwa benih itu akan tumbuh, menjadi duri yang menyakiti tidak hanya aku, tapi juga 2 orang yang paling aku cintai, ayah dan ibuku. Hari-hari berlalu, dan kehadiran orang tuaku di rumah itu mulai terasa seperti beban, bukan bagiku, tapi bagi mereka yang sebenarnya tidak pernah benar-benar menerima sejak awal. Ibu mertuaku, yang sejak awal memang tidak pernah menunjukkan kehangatan, mulai bersikap lebih dingin. Jika dulu ia masih melontarkan sapaan singkat saat berpapasan dengan ibuku, kini bahkan menoleh pun tidak.
Setiap percakapan di meja makan terasa canggung, seolah ada sesuatu yang tidak boleh dibicarakan, seolah kehadiran orang tuaku adalah noda yang mengganggu keteraturan rumah besar ini. Ibuku dengan segala kelembutan dan kesabarannya mencoba tetap sopan dan menjaga jarak. Ia bangun lebih pagi, memasak makanan untuk keluarga besar sebelum ibu mertuaku turun ke dapur. Tapi bukan pujian yang ia terima, melainkan komentar tajam. "Makanan terlalu pedas," keluh ibu mertuaku suatu pagi. "Tidak cocok untuk perut kami." Ibuku hanya menunduk dan meminta maaf. Aku tahu rasa pedas itu hanyalah alasan, sebab saat aku mencicipinya, rasanya pas seperti biasa. Tapi aku juga tahu, komentar itu bukan soal rasa. Itu adalah penolakan halus yang perlahan berubah menjadi penekanan emosional. Ayahku pun tidak luput dari perlakuan serupa. Ia yang biasanya senang bercanda, mulai lebih sering mengurung diri di kamar. Aku tahu itu bukan karena sakit, tapi karena merasa tidak diinginkan. Pernah suatu sore ia mencoba mengajak bicara ayah mertuaku, hanya untuk direspon dingin, tanpa pandang wajah. "Sudah lama pensiun, Pak?" tanya ayahku ramah. "Ya, kalau sudah pensiun mah ya. Waktunya istirahat di rumah sendiri," jawab ayah mertuaku dengan senyum tipis, seperti menyelipkan pesan tersirat yang menusuk. Ayahku hanya tersenyum, tapi aku tahu di balik senyum itu ada hati yang tergores. Puncaknya terjadi saat hari Sabtu, ketika keluarga besar Reza berkumpul untuk makan malam bersama. Ibuku, dengan niat tulus, membantu menyajikan makanan. Tapi salah satu kakak iparku berkata dengan suara yang tak terlalu pelan, "Harusnya kalau tamu tahu diri ya. Jangan ikut campur urusan dapur orang." Tanganku gemetar saat itu. Ingin rasanya aku membela ibuku di hadapan semua orang, tapi seisi ruangan hening. Bahkan Reza hanya menunduk, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ibuku diam, meletakkan sendoknya dan kembali ke kamar tanpa berkata apa-apa. Malam itu, aku masuk ke kamar dan mendapati ibuku menangis dalam diam. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan selimut, tapi aku mendengarnya. Tangisan yang bukan karena sakit fisik, tapi karena sakit hati yang mendalam. Aku duduk di sampingnya, memeluknya, menahan air mataku sendiri. "Maafkan aku, Bu," bisiku. "Aku hanya ingin Ibu merasa nyaman di sini." Ibuku menggeleng. "Kamu tidak salah, Nak. Hanya saja, mungkin kami memang tidak pantas ada di sini." Kalimat itu menghantam dadaku seperti palu. Bagaimana bisa orang yang telah membesarkanku, yang rela berkorban untuk anaknya, merasa tidak pantas berada di rumah anaknya sendiri? Reza masuk beberapa menit kemudian, duduk di sampingku. Ia menatap ibuku, lalu berkata singkat, "Ma, mungkin lebih baik ibu dan bapak istirahat di kampung dulu ya. Di sini ramai terus, kasihan kalau jadi nggak tenang." Aku menatapnya, tidak percaya dengan apa yang baru ku dengar. Ibuku hanya tersenyum kecil meski matanya masih sembab. "Kalau memang itu mau Muna, kami pulang saja besok pagi." Tak ada teriakan, tak ada pertengkaran. Hanya keheningan yang menyayat, menyisakan luka yang belum mengering. Aku terjaga sepanjang malam. Dalam diam aku tahu, ini bukan lagi tentang kenyamanan. Ini soal penolakan. Dan yang mereka tolak adalah dua manusia yang seharusnya diperlakukan sebagai kehormatan, bukan beban. Pagi itu berbeda. Udara terasa berat, seolah langit pun ikut menangis bersama hatiku. Suara koper yang diseret di lantai marmer rumah itu terdengar begitu nyaring, menandai langkah-langkah terakhir orang tuaku di rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung. Ibuku memeluk cucunya erat-erat, tangannya gemetar, tapi ia mencoba tersenyum agar tak terlihat lemah. Ayahku berdiri di sampingnya, membawa tas ransel tua yang selalu ia gunakan saat bepergian. Ia tak banyak bicara pagi itu. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyimpan luka yang tak bisa aku rangkai dalam kata. Aku hanya bisa berdiri di depan pintu, menahan air mata, agar tak jatuh di depan mereka. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa mereka tidak perlu pergi.
Tapi kata-kata itu tercekat di tenggorokanku, tertahan oleh rasa bersalah dan kebingungan yang membelenggu. "Terima kasih sudah mengizinkan kami tinggal beberapa waktu, Bu," kata ibuku dengan suara pelan kepada ibu mertuaku yang berdiri di tangga, tidak mendekat. Ibu mertuaku hanya mengangguk singkat. "Iya, semoga sehat-sehat ya di kampung," jawabnya dingin bahkan tanpa menoleh. Tak ada pelukan. Tak ada ucapan selamat jalan. Hanya keheningan yang begitu mencolok, seolah kedua dunia yang berbeda itu tidak pernah bisa benar-benar berdampingan. Aku mengantar mereka sampai gerbang. Mereka naik ke mobil travel yang sudah menunggu di luar, tanpa banyak kata. Sebelum mobil melaju, ayahku sempat menoleh padaku dan berkata pelan, "Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Nak, ini bukan salahmu." Tapi aku tahu, di dalam hatinya, pasti ada kekecewaan yang dalam. Aku telah gagal. Gagal melindungi mereka, gagal memperjuangkan keberadaan mereka, bahkan gagal membalas semua pengorbanan mereka selama ini. Ketika mobil itu menghilang di tikungan jalan, aku menangis sejadi-jadinya di dalam kamar. Rasa bersalah itu seperti sesak yang menghimpit dada, tak memberiku ruang untuk bernapas. Reza mencoba menenangkanku. "Mereka baik-baik saja kok, sayang. Lagi pula kampung lebih nyaman buat orang tua." Aku menatapnya dengan mata basah. "Nyaman? Atau kamu memang lega karena tidak ada lagi yang membuat ibumu terganggu?" Ia terdiam. Tidak membela, tidak menjawab. Keheningannya adalah jawaban. Hari-hari berikutnya terasa sepi. Tidak ada lagi suara tawa ayahku saat bermain dengan cucunya. Tidak ada lagi masakan hangat buatan ibuku di pagi hari. Rumah besar ini kembali seperti semula, tenang, teratur, dan dingin. Tapi di dalam hatiku, justru sebaliknya. Kekosongan itu nyata, membekas seperti luka terbuka yang tak bisa dijahit. Aku mulai sering memikirkan kembali semua yang terjadi, mencoba menakar di mana letak kesalahannya. Apakah salahku mengundang orang tuaku ke rumah ini? Atau salah mereka yang tidak bisa menerima dengan lapang hati? Atau salahku karena terlalu diam, terlalu takut untuk bersuara? Satu malam, aku menghubungi ibuku lewat video call. Wajahnya muncul di layar dengan senyum khas yang selalu menenangkan, meski terlihat lebih lelah dari biasanya. "Bagaimana di sana, Bu?" tanyaku. "Alhamdulillah, sehat." "Jangan khawatir, Nak. Kami sudah biasa sendiri." Kalimat terakhir itu menamparku. Sudah biasa sendiri, ungkapan sederhana yang menyiratkan betapa mereka telah terbiasa diabaikan. Dan kini aku, anak kandung mereka sendiri, telah menambah luka itu. Malam itu aku duduk lama di depan jendela kamar. Suamiku telah tertidur, dan rumah telah sunyi. Tapi di kepalaku, suara-suara masa lalu berdengung, menyalahkanku, mengingatkanku pada janji yang pernah kubuat pada diriku sendiri, bahwa aku akan menjaga orang tuaku sampai kapanpun. Dan malam itu juga, aku tahu sesuatu dalam diriku harus berubah. Aku tak bisa terus diam. Aku tak bisa terus membiarkan mereka merasa tersisih. Apapun risikonya, aku harus mulai memilih. Dan kali ini, aku akan memilih dengan hati yang jujur. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada kehadiran mereka. Kursi sudut tempat ayah biasa duduk membaca koran kini berdebu. Dapur yang dulu ramai dengan aroma masakan. Ibu sekarang hanya dipenuhi suara peralatan. Makan yang dipakai seadanya. Tidak ada lagi kehangatan di pagi hari. Tidak ada lagi percakapan ringan sebelum tidur. Aku tetap menjalani hari seperti biasa. Mengurus anak, menyiapkan makan, menunaikan kewajiban sebagai istri. Tapi di dalam hatiku aku kosong. Seperti berjalan tanpa jiwa. Setiap langkah serasa seperti menahan tangis yang tidak sempat keluar di depan mereka. Reza mulai menganggap semuanya selesai. Seolah insiden itu hanyalah fase kecil yang akan dilupakan oleh waktu. Ia bahkan pernah berkata, "Kamu terlalu berlebihan." Mereka nggak marah kok. Mereka ngerti posisi kita. Tapi aku tahu ibuku. Aku tahu ayahku. Mereka tidak akan pernah menunjukkan kemarahan dengan teriakan atau protes. Mereka menyimpan semuanya dalam diam,
dalam cara mereka membalas setiap perlakuan dengan senyum, meski hatinya retak. Beberapa minggu setelah mereka kembali ke kampung, aku memutuskan untuk pulang menjenguk mereka, sendirian dengan anakku yang masih balita. Reza memilih tinggal di rumah, berdalih pekerjaan kantor yang menumpuk. Saat aku tiba di rumah orang tuaku, suasana yang menyambutku sangat berbeda dari rumah mertuaku. Sederhana, tenang dan penuh kehangatan yang kurindukan. Ibuku membukakan pintu dengan senyum, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kelelahan yang perlahan menua di wajahnya. "Masuk, nak. Udara di sini masih dingin kalau pagi," katanya sambil menyambut cucunya ke pelukan. Aku menginap 2 malam di sana. Dalam waktu sesingkat itu, aku menyaksikan banyak hal yang tak pernah aku sadari sebelumnya. Ibuku mulai sering batuk. Ayahku terlihat lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Mereka masih seperti dulu, menjaga, melayani, memberi yang terbaik, tapi kini mereka melakukannya dalam diam yang pilu. Di malam kedua kami duduk di teras rumah. Udara dingin menyelimuti kami, tapi suasana di antara kami jauh lebih sunyi dari angin malam. "Ibu minta maaf kalau waktu itu jadi beban ya," kata ibuku tiba-tiba. Aku menoleh menatapnya. "Ibu, kenapa ibu minta maaf?" Aku yang seharusnya minta maaf karena aku nggak cukup berani membela ibu. Ibuku menggeleng perlahan. "Kami nggak pernah minta dibela, nak. Kami cuma ingin dekat dengan anak sendiri. Tapi kalau kehadiran kami membuat kamu susah, ya kami ngerti." Aku menggigit bibir, menahan air mata yang siap jatuh. Ayahku diam saja, menatap langit, seolah mencari jawaban yang tak akan pernah ia temukan. "Mereka tidak hanya usir kalian, Bu. Mereka mengusir harga diriku," ujarku pelan, nyaris tak terdengar. Ibuku menatapku, lembut seperti biasa. "Harga dirimu tidak hilang karena mereka, nak, tapi akan hilang kalau kamu memilih untuk diam selamanya." Kalimat itu menamparku. Sejak saat itu, aku tahu, aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang kepatutan palsu. Aku tidak bisa terus menuruti kehendak mertua atas nama harmoni, padahal hatiku robek tiap hari. Aku adalah anak, sebelum menjadi istri. Dan aku punya tanggung jawab pada 2 orang yang telah memberiku hidup. Sore itu saat aku pamit kembali ke rumah, ibuku memberiku seikat sayur dari kebun belakang. "Buat masakan kamu di rumah ya," katanya. Aku mengangguk, tapi aku tahu, yang sebenarnya ia berikan padaku bukan sekadar sayur. Ia memberikanku pesan yang lebih dalam, untuk kembali ke rumah dengan keberanian. Setelah pulang dari kampung, aku membawa lebih dari sekadar koper dan oleh-oleh. Aku membawa luka yang terbuka lebar, dan juga tekad yang perlahan tumbuh di dalamnya. Setibanya di rumah, aku duduk di ruang tamu, memandangi rumah besar ini yang terasa semakin asing. Dindingnya tetap berdiri kokoh, lantainya tetap bersih berkilau, tapi tidak ada lagi kenyamanan yang dulu kuusahakan. Aku sadar, rumah ini bukan tempatku lagi jika orang tuaku saja tidak pernah diterima di dalamnya. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri berbicara pada Reza. Malam itu, setelah anak kami tidur, aku menatap matanya dan bertanya dengan suara pelan, namun mantap. "Aku mau tanya, kalau orang tuamu tinggal di sini dan orang tuaku keberatan, apa kamu akan suruh mereka pulang juga?" Reza terdiam. Ia menatapku lama sebelum menjawab, "Itu beda, sayang. Ini rumah keluarga aku. Udah dari dulu seperti ini." Aku mengangguk. Justru karena itu aku sadar, aku hanya tamu di rumah ini. Bahkan orang tuaku diperlakukan lebih rendah dari pembantu. Aku nggak bisa lanjut begini terus. Nggak semua harus dibesar-besarkan, katanya dengan suara naik 1 oktav. "Ini bukan soal besar atau kecil," kataku. "Ini soal harga diri. Dan aku sudah kehilangan terlalu banyak hanya karena mencoba jadi menantu yang baik." Aku lelah. Kami tidak berbicara malam itu. Tapi keesokan harinya, aku mulai membereskan pakaian. Reza mengira aku hanya marah sesaat, tapi aku tahu ini bukan soal marah. Ini soal memilih. Aku pulang ke rumah orang tuaku bersama anakku.
Dengan hati yang masih sakit, tapi juga dengan semangat baru yang perlahan tumbuh. Aku tahu akan sulit. Aku tahu akan ada omongan dari keluarga besar suamiku. Tapi aku juga tahu, aku tak bisa terus bersembunyi dari kebenaran. Beberapa minggu setelah aku tinggal di rumah orang tuaku, Reza datang menjenguk. Ia berdiri canggung di ruang tamu sederhana kami, yang kini kembali hangat dengan tawa cucu dan aroma masakan ibu. Ia menatapku dengan wajah penuh tanya, "Jadi kamu pilih tinggal di sini?" Aku mengangguk. Aku memilih tempat di mana keluargaku dihormati, di mana orang tuaku tidak harus merasa takut duduk di kursi sendiri. Reza menghela napas panjang. Mungkin ia mulai menyadari bahwa keputusanku bukan untuk menyakiti, tapi untuk bertahan sebagai anak, sebagai ibu, dan sebagai manusia yang punya harga diri. Kita bisa mulai dari awal, ujarku. Tapi bukan di rumah yang menolak keluargaku. Kalau kamu siap membangun rumah kita sendiri, dengan pondasi yang adil aku akan kembali. Tapi kalau tidak, biarkan aku tetap di sini. Itu pertama kalinya aku benar-benar mengambil kendali atas hidupku. Dan saat aku melihat ibu di dapur, tersenyum kecil, mendengar percakapan kami, aku tahu. Aku akhirnya memilih dengan benar. Aku memilih berdiri. Bukan untuk melawan, tapi untuk melindungi. Aku berdiri bukan melawan suamiku, tapi melawan ketidakadilan yang selama ini kubiarkan. Aku adalah anak. Dan selamanya aku akan berjuang untuk orang tuaku tamat,